Stamik Pranata Indonesia sukses menggelar workshop digitalisasi konstruksi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusrodi CHP, MSI. Saya sebagai penyelenggara pendidikan tinggi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia menyambut baik pada hari ini Stamik Pranata Indonesia menyelenggarakan sebuah seminar workshop tentang kewirausahaan konstruksi berbasis digital. Nah, ini merupakan salah satu upaya bagaimana kita memberikan wawasan kepada para mahasiswa Stamik Pranata Indonesia untuk mampu memiliki ilmu yang lebih luas berhubungan dengan masalah konstruksi. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat dan diharapkan anak-anak kita mampu untuk dapat menjadi seorang wirausaha bidang konstruksi, khususnya di era digitalisasi. Mahasiswa nampak antusias dalam mengikuti workshop yang dinarasumberi oleh Bapak Habibillah, Bapak Beni Tunggul, dan Ibu Mariam. Acara ini digelar di ruang utama Stamik Pranata Indonesia, Kampus Pengasinan, Kecamatan Merawalumbu, Kota Bekasi, pada 16 November 2022. Saya dengan Habibillah. Pak, tadi ngisi materi training untuk mahasiswa ya Pak? Iya. Tadi apa aja yang disampaikan? Saya berbicara apa kaitan dunia konstruksi dengan digitalisasi untuk menyongsong society 5.0 berbasis IT. Contohnya seperti apa? Ya, karena kita berbicara tentang digitalisasi berarti kaitannya dengan dunia informatika. Jadi bahwa ilmu informatika itu sangat luas, karena kalau berbicara konstruksi saat ini untuk mendesain sebuah gedung, mendesain sebuah jembatan saja kita sudah menggunakan teknologi informatika. Sehingga sebelum gedung atau jembatan itu dibangun kita sudah bisa mensimulasikan, mengaplikasikan sehingga seperti apa nanti gedung dan jembatan yang akan kita bangun. Itu sebagai contohnya seperti itu. Nah, itu kaitannya dengan dunia informatika. Karena apa? Kita berbicara tentang society digitalisasi 5.0 seperti tadi. Era sekarang maksudnya. Kalau di era sekarang tadi kebetulan ada mahasiswa yang bertanya, kalau untuk saat-saat seperti sekarang ini apa yang paling bagus kalau kami menggunakan kewirausahaan atau usaha apa? Saya jawab adalah marketplace. Karena apa? Marketplace sekarang sangat menjamur, kemudian itu yang ada kaitannya dengan dunia informatika, yang ada kaitannya dengan digitalisasi. Karena apa? Sekarang semua sudah digitalisasi. Sekarang pembayaran sudah tidak ada yang cash, semua sudah menggunakan digital, ya kan? Jadi sekarang bayar parkir aja sudah di cash, ya kan? Semua sudah by QRIS, ya kan? Nah, ini contoh-contoh seperti itu. Jadi kalau sekarang tadi anak bertanya, saya jawab marketplace yang paling bagus. Karena apa? Disitulah perputaran bisnis yang sangat besar untuk saat ini. Ini sebagai contoh yang paling gampang. Sangat antusias, mahasiswa sangat menanggapi dengan baik. Karena apa? Kebetulan kan mahasiswa yang ikut ini adalah anak-anak jurusan teknik informatika, sehingga kaitan teknologi dengan dunia rekonstruksi kemudian ini sangat dia terima dengan baik. Karena apa? Dia merasa bahwa dunia kami di informatika ternyata sangat luas untuk membidangi semua itu. Saya rasa itu. Dunia konstruksi kan memang saat ini juga Indonesia lagi gencar-gencarnya, ya kan? Nanti semua sebagai contoh misalnya kayak jalan tol. Sekarang kan lagi Pulau Jawa sekarang sudah terhubung dengan tol. Itu salah satu bentuk konstruksi yang sekarang lagi gencar, ya kan? Ya. Di dalam jalan tol itu ada kaitannya dengan teknologi. Karena pintu tol pun sekarang sudah menggunakan teknologi, tidak seperti dulu mas saya. Dulu masih menggunakan pembayaran by cash, ya kan. Sekarang sudah by tap, ya kan. Nanti sebentar lagi sudah menggunakan MLFF.
jadi tidak menggunakan tab lagi. Mungkin jalan. iya langsung jalan. Kalau nggak salah sekitar tahun 2024 nanti sudah di Di running. negara lain udah ada ya? Negara lain udah ada. Nah, Indonesia kan memang baru kita mulai seperti itu. Nah, ini salah satu bentuk hubungan antara konstruksi atau perkembangan teknologi instruksi dengan perkembangan teknologi digitalisasi. Siapa? Saya dengan Andrea Sa, saya mahasiswa semester 3 dari kampus STMI Pranata Indonesia Pengasinan. Pendapat saya mengenai seminar ini, saya merasa bangga dan merasa bahagia karena bisa mengikuti seminar ini. Karena dalamnya itu ini sangat luar biasa sekali kata jawabnya, ilmu-ilmu yang saya dapat di sini sangat benar-benar bermanfaat untuk masa depan itu. Tadi ada 4 hal yang disampaikan kepada mahasiswa, bahwa saya mengajak mereka supaya terbuka dengan perubahan zaman, khususnya dengan adanya proses perubahan dari dunia pertanian yang mengandalkan manusia, kemudian kepada mechanical, kemudian sekarang sudah masuk otomasi komputer, dan di otomasi komputer ini kita ada mengenal dengan revolusi 4.0, dan kemudian yang kedua saya mengajak mereka supaya masuk dalam suatu era yang disebut dengan revolusi industri 5.0, di mana mereka nanti diperhadapkan dengan mereka bukanlah menjadi orang-orang yang mengandalkan ijazah setelah menjadi alumni, tapi bagaimana mereka akan menjadi seorang yang saya harapkan mereka menjadi inventor, ya, artinya mereka menjadi seorang penemu manusia-manusia yang inovatif dalam menghadapi perubahan zaman, sehingga mereka bisa menjual diri mereka dengan kompetensi dan kemampuan mereka, sehingga nanti mereka menjadi seorang orang yang lebih andal dan lebih unggul. Yang kedua adalah saya mengarahkan ke mereka supaya menjadi orang-orang yang mandiri dan tidak mengandalkan lagi kepada dunia kerja yang mungkin tersistem dengan adanya seperti organisasi, tapi mereka menjadi seorang wirausaha. Nah, dalam menjadi seorang usaha ini, mereka saya tantang supaya mereka sejak mahasiswa sudah bisa menghasilkan uang dengan menggunakan dunia IT. Seperti saya menggunakan beberapa media medsos ya, seperti TikTok dan lain-lain. Nah, yang keempat adalah saya berharap dari alumni nanti ataupun dalam mahasiswa ini, bahwa dari STMI Pranata Indonesia ini bisa menjadi satu motivator atau salah satu percontohan dari perguruan tinggi swasta yang di Bekasi, perguruan swasta yang berbasis IT, menjadi salah satu kampus yang menjadi yang inovatif dan kampus yang mempunyai daya saing yang tinggi karena menghasilkan para alumni yang berkualitas ya, dan mempunyai nilai saing yang cukup tinggi. Tadi ada memang pertanyaan, Pak, bagaimana Pak sudah mahasiswa kami bisa menentukan bahwa kami akan menjadi seorang investor atau inventor ya, bukan investor ya. Saya bilang, Anda tentukan dulu sekarang apa goal hidup Anda. Karena itu yang paling mendasar, sehingga Anda tahu langkah selanjutnya dan semangat Anda kemana, sehingga dalam menentukan strategi kehidupan itu, mereka melihat goal itu menjadi salah satu langkah akhir dalam masa perjuangan itu. Pandangan Pak Penny mengenai mahasiswa dari Pranata sendiri, apakah mereka akan sukses setelah lulus nanti atau gimana? Ya, kalau kita lihat dari jumlah komunitas ya alumni yang ada, memang saya lihat banyak terserap di dalam dunia kerja. Tapi ada sesuatu yang saya inginkan dari teman-teman di mahasiswa di sini, karena ini kan mahasiswa STEMIC ini kan IT ya, artinya IT itu sesuatu yang berhubungan dengan inovasi. Jadi saya melihat ini menjadi tantangan kita, dan saya lihat ini menjadi satu keberadaan juga daripada Pranata Indonesia dengan adanya sekarang kita melakukan salah satu seminar lah ataupun salah satu workshop di sini. Ini membuktikan bahwa kepekaan dari kampus ini melihat kebutuhan mahasiswa itu menjadi satu daya ungkit untuk mereka lebih unggul. Saya sangat setuju ya kalau kampus itu sebagai agent of change ya, dari perubahan, baik itu dari berhubungan kebijakan pemerintah dan lain-lain. Saya sangat setuju misalnya kampus ini menjadi satu kampus riset yang memberikan satu rekomendasi dari yang mereka lakukan untuk menjadi kebijakan pemerintah. Yang kedua, STMIC Pranata Indonesia ini kan direkturnya kan Direktur Pentahelix yang merupakan kemitraan daripada pemerintah Kota Bekasi dalam melakukan kebijakan-kebijakan khususnya dalam mengurangi pengangguran. Jadi saya pikir satu hal yang sangat luar biasa ya yang dimiliki Pranata Indonesia ini dalam pendekatannya baik dalam hubungan dengan pemerintah, masyarakat dan juga kepada dengan mahasiswa.